Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang pada mata kuliah sistem kontrol dengan nama alat pendeteksi kebakaran menggunakan sensor api atau flame sensor. Mula-mula di sini saya menggunakan membuat sebuah miniatur rumah untuk percobaan dari alat pendeteksi kebakaran saya ini. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang saya gunakan, yaitu pertama sebuah adaptor berupa charger dari HP yang keluarannya 5 volt. Adaptor ini digunakan untuk mengubah tegangan AC 220 volt menjadi tegangan 5 volt DC yang akan digunakan untuk Arduino Nano. Nah, yang kedua, terdapat komponen Arduino Nano. Nah, Arduino Nano ini digunakan sebagai microcontroller atau untuk kontrol dari input dan output. Nah, input ya di sini saya menggunakan flame sensor atau sensor api. Nah, sensor api ini digunakan untuk mendeteksi nyala api yang menggunakan metode optik, yaitu optik berupa infrared atau visual dari api. Jadi ketika dideteksi api, dia akan mendeteksi yang menggunakan transdusernya berupa infrared yang mendeteksi panjang gelombang tertentu dari visualisasi api tersebut. Nah, kemudian terdapat output berupa buzzer dan LED. Nah, di sini terdapat buzzer yang digunakan untuk indikator bahwa api telah terdeteksi, dan juga LED digunakan untuk mengeluarkan cahaya sebagai indikator juga. Nah, alur kerja dari alat pendeteksi kebakaran menggunakan sensor api ini, ketika adaptor mengubah tegangan AC 220 volt menjadi 5 volt DC kemudian dikirimkan ke Arduino Nano, maka Arduino Nano akan aktif. Kemudian input yaitu berupa sensor api juga akan aktif. Nah, ketika sensor api aktif, maka ketika terdeteksi api, maka sensor akan mengirimkan sinyal atau tegangan ke Arduino Nano, yang kemudian pada Arduino Nano diolah, kemudian mengaktifkan output berupa buzzer dan LED. Langsung saja saya coba. Nah, di sini terdapat indikator bahwa Arduino Nano sudah aktif dan sensor flame aktif. Kemudian saya akan coba menghidupkan api menggunakan sebuah korek. Nah, ketika sensor api mendeteksi sebuah api, maka LED yang ada pada indikator ini akan hidup. Nah, kemudian akan mengirimkan tegangan ke Arduino. Pada Arduino akan diolah dan mengendalikan output berupa buzzer dan LED. Halo, mohon maaf, saya lanjutkan. Di sini dapat dilihat bahwa buzzer dan LED akan aktif ketika sensor api mendeteksi sebuah api. Nah, LED berwarna hijau.
Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Di sini saya membuat sebuah flowchart berupa diagram alur kerjanya alat pendeteksi kebakaran menggunakan sensor api, di mana kita awali dulu dengan start. Kemudian di sini saya mendeklarasikan sensor api sebagai input, kemudian buzzer sebagai output, dan LED sebagai output. Kemudian terdapat penyeleksian kondisi jika sensor api sama dengan low. Nah, kenapa saya kasih sama dengan low? Karena sensor api ini dia aktif low. Jadi saat dia mendeteksi sebuah api, maka dia akan mengirimkan sinyal ke Arduino. Nah, kemudian jika iya, maka buzzer dan LED akan high. Kemudian jika tidak, maka buzzer dan LED akan low. Kemudian selesai. Kemudian berlanjut pada program yang akan digunakan pada alat pendeteksi kebakaran menggunakan sensor api. Pada mula-mula programnya saya membuat variabel buzzer 1 yang digunakan untuk pin buzzer, yaitu pada pin 7. Kemudian LED saya taruh pada pin 8. Kemudian sensor api saya taruh pada pin 9. Nah, kemudian pada void setup saya menjadikan buzzer 1 sebagai output dengan cara pin mode, kemudian buzzer 1 sama menjadi output. Kemudian LED 1 juga sebagai output, sensor api sebagai input. Nah, kemudian di sini terdapat serial.begin 9600. Serial begin 9600 ini digunakan untuk kecepatan pengiriman data melalui port serial sebesar 9600. Nah, kemudian terdapat pada void loop terdapat pendeklarasian variabel input yang digunakan untuk digital read sensor api. Nah, digital read ini digunakan untuk membaca nilai digital pada variabel sensor api, yaitu pada pin 9 di sini. Kemudian setelah itu terdapat serial print. Nah, serial print ini digunakan untuk menuliskan pada serial monitor, yaitu nilai pada sensor api, kemudian variabel input yang di sini. Kemudian terdapat penyeleksian kondisi if else jika input sama dengan low, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena sensor api yang saya gunakan itu aktif low, jadi ketika mendeteksi sebuah api, maka sensor api akan mengirimkan sinyal ke Arduino. Nah, jika input sama dengan low, maka digital write LED 1 sama dengan high, dan maka LED itu akan hidup. Kemudian terdapat fungsi tune buzzer. Nah, fungsi tune ini digunakan untuk menghidupkan buzzer sesuai dengan frekuensi yang ada di sini. Kemudian terdapat lamanya waktunya juga. Kemudian saya menggunakan delay ini untuk menjeda program selama 3 milisecond 300. Kemudian digital write LED 1 low, jadi bergantian selama 3 detik LED dan buzzer nyala. Kemudian selama 1 detik LED 1 mati, tetapi buzzer berbunyi sesuai frekuensi ini. Kemudian jika tidak, maka no tune buzzer, jadi tidak ada
jadi buzzer mati, kemudian LED 1 juga mati. Nah, cukup sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.